Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai audit terhadap siklus pengeluaran, yaitu pengujian substantif terhadap aktiva tetap. Sebelum masuk kepada materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Andika Rizky, ada Anggun Riana Anggraini, Miratul Ulia, Salma Muhafilah, dan Wida Ariyanti. Dalam pemaparan materi kali ini, kami mempunyai beberapa materi pembahasan, yaitu ada deskripsi mengenai aktiva tetap, prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aktiva tetap di neraca, tujuan pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap, program pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu deskripsi aktiva tetap. Haryono Jusuf pada tahun 2005 mengungkapkan bahwa aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Sedangkan Witt dan Erhans berpendapat aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang berumur lebih dari 1 tahun yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk dipakai dalam perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Dari dua pengertian para ahli tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Karena kekayaan ini mempunyai wujud, seringkali aktiva tetap disebut dengan aktiva tetap berwujud atau tangible fixed asset. Di antara aktiva tetap berwujud ini yaitu ada tanah dan perbaikan tanah, ada gedung dan perbaikan gedung, mesin dan equipment pabrik, mebel, kendaraan. Nah, itu diantara beberapa aktiva tetap yang pastinya dimiliki oleh sebuah perusahaan. Adapun transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap yaitu pemerolehan, penghentian pemakaian, pengeluaran modal, penjualan, revaluasi, pertukaran. Ada juga depresiasi akumulasi aset tetap, yaitu penghentian pemakaian, depresiasi, penjualan, pertukaran. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Untuk mengenai prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aktiva tetap di neraca akan dipaparkan oleh rekan saya. Salma Muhafilah ingin menjelaskan materi prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aktiva tetap di neraca. Yang pertama, dasar penilaian aktiva tetap harus dicantumkan di dalam neraca. Kenapa dasar penilaian aktiva tetap harus dicantumkan di dalam neraca? Karena penilaian berkaitan dengan masalah penentuan makna yang ingin disampaikan pada pemakai laporan terhadap aktiva yang bersangkutan. Dan dasar penilaian harus dicantumkan itu memiliki tujuan. Yang pertama, sebagai langkah penentuan laba. Yang kedua, sebagai langkah dalam proses penyajian posisi keuangan. Yang ketiga, untuk memenuhi sistem informasi yang ingin dicapai di dalam pelaporan keuangan. Yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan informasi khusus yang memerlukan penilaian untuk kepentingan. Yang ketiga, aktiva tetap yang digadaikan harus dijelaskan. Jadi, misalnya aktiva tetap berwujud seperti tanah, kendaraan, dan lain sebagainya harus dijelaskan di dalam neraca tersebut. Yang ketiga, jumlah depresiasi akumulasi dan biaya depresiasi untuk tahun kini harus ditunjukkan dalam laporan keuangan. Biaya depresiasi adalah biaya yang hanya ditunjukkan untuk aset tetap yang berwujud dan tidak bisa dikenakan untuk aktiva tak berwujud. Nah, jadi biaya depresiasi tahun kini tersebut harus dicantumkan di dalam laporan keuangan. Yang keempat, metode yang digunakan dalam perhitungan depresiasi golongan besar aktiva tetap harus diungkapkan di dalam laporan keuangan.
Jadi metode-metode apa saja yang digunakan oleh perhitungan tersebut harus bisa dijelaskan di dalam laporan keuangan tersebut. Yang kelima, aktiva tetap harus dipecah ke dalam golongan yang terpisah jika jumlahnya material. Yang keenam, aktiva tetap yang telah habis didepresiasi namun masih digunakan untuk beroperasi. Jika jumlahnya material, harus dijelaskan. Baiklah, saya Wida Ariyanti akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tujuan pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap. Dalam hal ini ada 5 tujuan pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap. Yang pertama yaitu untuk memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang dengan aktiva tetap. Dalam hal ini, sebelum auditor melakukan pengujian mengenai kewajaran saldo aktiva tetap yang dicantumkan di neraca dan mutasinya selama tahun yang diaudit, ia harus memperoleh keyakinan, yaitu mengenai ketelitian dan keandalan catatan akuntansi yang mendukung informasi saldo dan mutasi aktiva tetap tersebut. Untuk itu, auditor melakukan rekonsiliasi antara saldo aktiva tetap yang dicantumkan di dalam neraca dengan akun aktiva tetap yang bersangkutan di dalam buku besar dan selanjutnya ke jurnal pengeluaran kas, jurnal umum, dan buku pembantu aktiva tetap. Tujuan kedua yaitu untuk membuktikan keberadaan aktiva tetap dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. Dalam hal ini, auditor harus melakukan berbagai prosedur audit guna membuktikan keberadaan aktiva yang bersangkutan dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tersebut, kelengkapan hak kepemilikan atas aktiva tersebut, kewajaran penilaian aktiva tersebut pada tanggal neraca, dan kewajaran penyajian dan pengungkapan aktiva tersebut di dalam laporan keuangan. Dalam hubungannya dengan pengujian substantif terhadap aktiva tetap, pengujian diarahkan untuk mencapai salah satu tujuannya, yaitu membuktikan keberadaan aktiva tetap yang dicantumkan di neraca dan keterjadian transaksi penambahan, pengurangan, penghentian pemakaian aktiva tetap di dalam tahun yang diaudit. Tujuan yang ketiga yaitu untuk membuktikan hak kepemilikan klien atas aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. Dalam hal ini, untuk membuktikan hak kepemilikan klien atas aktiva tetap yang dicantumkan di neraca, auditor harus melakukan pengujian substantif, yaitu yang pertama, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap. Yang kedua, inspeksi terhadap aktiva tetap. Yang ketiga, pemeriksaan terhadap dokumen hak milik dan kontrak. Tujuan yang keempat yaitu untuk membuktikan kewajaran penilaian aktiva tetap yang dicantumkan di neraca dalam prinsip akuntansi berterima umum. Aktiva tetap harus disajikan di neraca pada nilai buku atau book value pada tanggal neraca, atau dengan kata lain sebesar kos aktiva tetap dikurangi dengan depresiasi akumulasian sampai dengan tanggal neraca. Dengan demikian, akun depresiasi akumulasian aktiva tetap merupakan akun penilaian atau valuation account untuk mengurangi saldo aktiva tetap menjadi sebesar nilai bukunya pada tanggal neraca. Untuk membuktikan kewajaran penentuan jumlah akun depresiasi akumulasian aktiva tetap yang dicantumkan di neraca, auditor harus melakukan pengujian substantif, yaitu diantaranya yang pertama, prosedur audit awal, yang kedua, pengujian analitik, yang ketiga, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap, yang keempat, inspeksi terhadap aktiva tetap, yang kelima, pemeriksaan terhadap dokumen hak milik dan kontrak, yang keenam, yaitu review terhadap pembentukan depresiasi akumulasian. Lalu selanjutnya yaitu tujuan terakhir dari pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap, yaitu untuk membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan aktiva tetap di neraca. Penyajian dan pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan harus didasarkan pada prinsip akuntansi berterima umum. Pengujian substantif terhadap aktiva tetap diarahkan untuk mencapai salah satu tujuan, yaitu untuk membuktikan apakah unsur aktiva tetap telah disajikan dan diungkapkan oleh klien di neracanya sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Salah satunya pengujian substantif untuk membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan aktiva tetap di neraca adalah dengan membandingkan penyajian dan pengungkapan aktiva tetap di neraca yang diaudit dengan prinsip akuntansi berterima umum. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Miratul dan Anggun. Baik, saya Angguriana Anggraini akan melanjutkan paparan materi dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu tentang program pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap. Program ini berisi tentang prosedur audit yang dirancang untuk mencapai tujuan audit,
Tujuan audit. Prosedur audit tersebut diklasifikasikan menjadi 4 golongan, yaitu sebagai berikut. Prosedur audit yang pertama yaitu prosedur audit awal. Auditor melakukan rekonsiliasi antara informasi aktiva tetap yang dicantumkan di neraca dan catatan akuntansi pendukungnya. Oleh karena itu, dalam prosedur audit awal ini, auditor melakukan 6 prosedur audit, yaitu yang pertama, usut saldo aktiva tetap yang tercantum di dalam neraca ke saldo akun aktiva tetap bersangkutan di buku besar. Maksudnya adalah agar auditor memperoleh keyakinan bahwa saldo aktiva tetap yang tercantum di neraca dapat dipercaya kebenaran mekanisme pencatatannya. Maka saldo aktiva tetap yang dicantumkan di neraca diusut atau dipindahkan ke akun yang ada di buku besar, yaitu akun aktiva tetap dan akumulasi penyusutan. Prosedur yang kedua yaitu hitung kembali saldo akun aktiva tetap di buku besar. Untuk memperoleh keyakinan mengenai ketelitian perhitungan saldo akun tetap, auditor menghitung kembali saldo akun tetap tersebut dengan cara menambah saldo awal dengan jumlah pengkreditan dan menguranginya dengan jumlah pendebitan tiap akun. Prosedur yang ketiga yaitu usut saldo awal akun aktiva tetap di kertas kerja tahun yang lalu. Auditor harus melakukan pengusutan saldo awal akun aktiva tetap yang bersangkutan ke kertas kerja tahun yang lalu, di mana kertas kerja tahun yang lalu ini dapat menyediakan informasi tentang koreksi yang diajukan oleh auditor dalam audit tahun yang lalu, sehingga auditor tersebut dapat mengevaluasi tindak lanjut yang telah ditempuh oleh klien dalam menanggapi koreksi yang diajukan oleh auditor. Prosedur yang keempat yaitu lakukan review terhadap mutasi luar biasa, jumlah dan sumber posting dalam akun aktiva tetap. Prosedur ini diperlukan karena kecurangan dalam transaksi, perolehan, pertukaran, penghentian pemakaian, depresiasi aktiva tetap dapat ditemukan melalui prosedur ini. Prosedur yang kelima yaitu usut posting pendebitan dan pengkreditan akun aktiva tetap ke jurnal yang bersangkutan. Prosedur ini dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa mutasi penambah atau pengurang aktiva tetap berasal dari jurnal pendebitan dan pengkreditan di dalam akun aktiva tetap yang diusut ke register bukti kas keluar dan jurnal umum. Yang keenam yaitu lakukan rekonsiliasi buku pembantu aktiva tetap. Dengan akun kontrol aktiva tetap di buku besar, prosedur ini mencocokkan antara saldo akun kontrol aktiva tetap di buku besar dengan jumlah saldo akun pembantu aktiva tetap untuk memperoleh keyakinan bahwa catatan akuntansi klien yang bersangkutan dengan aktiva tetap dapat dipercaya ketelitiannya. Prosedur yang kedua yaitu prosedur analitik. Yang pertama, hitung rasio tingkat perputaran aktiva tetap, rasio laba bersih dengan aktiva tetap, rasio aktiva tetap dengan modal saham, rasio reparasi dan pemeliharaan dengan aktiva tetap. Hal tersebut akan membantu auditor dalam membandingkan dengan angka dan rasio data masa lalu, data industri, dan jumlah yang dianggarkan atau data lainnya. Yang kedua, lakukan analisis hasil prosedur analitik dengan harapan yang didasarkan pada masa lalu, data industri, jumlah yang dianggarkan atau data lain. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan informasi bagi auditor ke fokus mana perhatian auditor perlu diarahkan dalam melaksanakan pengujian transaksi rincian saldo dan akun rinci saldo yang akan dibahas oleh teman saya. Saya, Miratuloya, akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai program pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap. Langkah atau program yang ketiga yaitu pengujian terhadap transaksi rinci. Prosedur pengujian terhadap transaksi rinci terbagi menjadi 4 langkah, yaitu yang pertama, periksa tambahan aktiva tetap ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Untuk menilai kewajaran aktiva tetap, auditor harus memeriksa dokumen sumber dan dokumen pendukung pemerolehan atau pembelian aktiva tersebut, seperti dokumen bukti kas keluar yang berguna untuk memastikan bahwa aktiva tersebut dicatat sebesar kosnya atau tidak. Lalu, langkah yang kedua yaitu periksa berkurangnya aktiva tetap ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut.
Bukti penjualan, penghentian, dan pertukaran aktiva tetap harus diperoleh oleh auditor untuk memverifikasi bahwa perkreditan akun aktiva tetap telah disajikan sebagaimana mestinya. Langkah yang ketiga yaitu lakukan pemeriksaan pisah batas atau cut-off transaksi aktiva tetap. Hal tersebut dimaksud untuk menemukan kemungkinan terjadinya pencatatan mutasi aktiva tetap yang tidak semestinya. Lalu langkah yang terakhir, langkah yang keempat, yaitu lakukan review terhadap akun biasa maintenance maupun biaya reparasi. Kos aktiva tetap dalam tahun audit dapat bertambah karena adanya pengeluaran modal yang berkaitan dengan maintenance maupun biaya reparasi. Oleh karena itu, auditor harus melakukan analisis terhadap akun pemeliharaan dan reparasi tersebut untuk menemukan transaksi pengeluaran modal yang dilakukan sebagai pengurang pendapatan telah dicatat dalam akun biaya reparasi dan pemeliharaan dengan benar. Program yang keempat yaitu pengujian terhadap saldo akun rinci. Pada program ini terbagi menjadi 4 langkah. Yang pertamanya yaitu melakukan inspeksi atau peninjauan terhadap aktiva tetap. Yang dilakukan auditor dalam langkah ini yaitu melakukan inspeksi terhadap tambahan aktiva tetap, melakukan penyelidikan dan penyesuaian jika terjadi perbedaan, dan pemeriksaan dokumen yang mendukung pembayaran dan pembelian aktiva tetap setelah tanggal neraca. Informasi mengenai tambahan aktiva tetap tersebut diperoleh dari notulensi rapat Dewan Komisaris dan anggaran modal oleh klien dan bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya seperti surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Dari informasi tersebut, auditor menganalisis pendebitan akun aktiva tetap dan menginspeksi fisik aktiva tetap. Langkah yang kedua yaitu periksa bukti hak kepemilikan aktiva tetap dan kontrak yang mendukung penggunaan aktiva tetap tersebut. Pemeriksaan bukti kepemilikan atas aktiva tetap dilakukan oleh auditor dengan memeriksa dokumen pendukung pemerolehan dan penghentian pemakaian aktiva tetap, memeriksa dokumen yang mendukung transaksi sewa, memeriksa polis asuransi aktiva tetap, dan melakukan inspeksi terhadap persewaan. Langkah yang ketiga yaitu lakukan review terhadap penyusutan aktiva tetap. Penilaian aktiva tetap yang disusutkan mengharuskan auditor untuk melakukan perhitungan kembali dengan menggunakan metode depresiasi yang digunakan klien dengan didasarkan pada kos aktiva tetap yang telah mengalami perubahan karena pemakaian. Selanjutnya, verifikasi penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, periksa klasifikasi aktiva tetap di neraca. Aktiva tetap harus disajikan di dalam neraca dalam kelompok aktiva tidak lancar pada kosnya dikurangi dengan depresiasi akumulasian atau depresi. Auditor melakukan pemeriksaan klasifikasi aktiva tetap di dalam neraca berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aktiva tetap tersebut. Yang kedua, periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan aktiva tetap. Menurut prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aktiva tetap di dalam neraca, klien berkewajiban mencantumkan pengungkapan yang memadai mengenai metode depresiasi atau depresi yang dipakainya, aktiva tetap yang dijamin atau digadaikan dalam penarikan utang, dan aktiva tetap yang telah didepresiasi namun masih digunakan dalam kegiatan perusahaan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.